Yang pertama yaitu pengertian tentang terumbu karang. Menurut Suharsono 1996, secara sederhana terumbu karang adalah suatu ekosistem yang terdiri dari hewan, tumbuhan, ikan, kerang, dan biota laut lainnya yang terdapat di kawasan tropis yang memerlukan intensitas cahaya matahari untuk hidup. Kondisi yang paling baik untuk pertumbuhan karang di suatu perairan yaitu adalah mempunyai kedalaman 15-20 meter. Bahkan ia juga dapat hidup pada kedalaman 60-70 meter dengan perkembangan yang tidak sempurna. Menurut NAS 1989 dan IOR 1997, terumbu karang bukanlah berdiri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang dalam bentuk koloni yang sangat kompleks. Maka ia dinamakan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya alam laut yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan organisme yang sangat melimpah, di mana terdapat 4.000 spesies ikan dan 2.500 jenis ikan karang yang mendiami seluruh lautan di dunia. Menurut Nur Hadi 2016, hewan-hewan yang tergolong ke dalam kelas Anthozoa adalah hewan-hewan yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sesil tanpa medusa. Yang kedua, memiliki tentakel pendek. Yang ketiga, mulut bersambung dengan stomodeum. Dan yang terakhir, terdapat cincin bersilia pada stomodeum yang disebut siphonoglypha. Setelah kita mengetahui tentang terumbu karang, langsung saja kepada masalah inti yaitu bleaching terumbu karang dan atau disebut juga pemutihan karang. Coral bleaching ini dijelaskan pertama kali oleh Yon dan Nichols tepatnya pada 1931. Mereka menjelaskan bahwa coral bleaching adalah hilangnya sebagian Zooxanthellae simbiotik yang biasanya ditemukan dalam jaringan karang. Berdasarkan penjelasan mereka dapat disimpulkan bahwa pemutihan karang ialah hilangnya warna pada terumbu karang yang disebabkan oleh hilangnya Zooxanthellae. Selanjutnya adalah proses terjadinya coral bleaching. Nah, bagaimana sih proses terjadinya coral bleaching? Informasi mengenai mekanisme pemutihan karang hingga saat ini masih belum banyak yang dimengerti. Menurut situs National Geographic pada tahun 2019, coral bleaching terjadi karena perubahan suhu, polusi, dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan. Juga, kenaikan suhu 1-2 derajat Celcius dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang dalam skala besar, bahkan hingga beratus-ratus ribu kilometer. Namun, diperkirakan dalam kasus tekanan termal, kenaikan suhu akan mengganggu kemampuan Zooxanthellae untuk berfotosintesis dan dapat memicu produksi kimiawi berbahaya yang merusak sel-sel mereka. Menurut Douglas pada tahun 2003, memformulasikan mekanisme bleaching menjadi 3 unsur, yaitu faktor eksternal yang memicu pemutihan, mekanisme atau respon yang dialami oleh organisme itu sendiri, yang jika kayak mengalami stres serta pemutihan, dan akibat yang ditimbulkan oleh organisme itu sendiri.
Menurut Coles and Brown pada tahun 2003, secara sistematika menggambarkan perubahan yang terjadi akibat coral bleaching, di mana terdapat 3 perubahan akibat coral bleaching. Yang pertama, bleaching ringan. Pada skenario ini, terjadi pemulihan terumbu karang, yang pada awalnya terjadi proses aklimatisasi dari organisme termasuk terumbu karang, mereka kembali pulih menjadi terumbu karang yang normal. Yang kedua, bleaching sedang. Pada skenario ini, hanya karang yang kuatlah yang mampu bertahan hidup, sebagian karang mati. Dan yang ketiga yaitu bleaching berat. Pada skenario ini, tidak ada satupun karang yang mampu bertahan hidup, dan pada akhirnya akan terjadi perubahan struktur komunitas, di mana komunitas terumbu karang akan digantikan atau didominasi oleh komunitas makroalga. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara kita agar permasalahan bleaching pada terumbu karang ini tidak terjadi lagi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi tingkat stres pada karang, yaitu dengan cara mengurangi polusi di lautan dan kita mengurangi penggunaan dari sampah plastik. Yang kedua, kita tidak membuang sampah ke laut. Dan yang terakhir, kita melakukan pengetatan aktivitas terhadap pemanfaatan ikan herbivora. Karena ikan herbivora ini berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat alga atau jumlah alga yang ada pada beberapa jenis karang. Contoh dari ikan herbivora adalah ikan kakak ketua yang biasanya hidup di daerah sekitaran karang. Terima kasih.